Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan fenomena-fenomena yang mungkin perlu dibahas lebih dalam, lebih luas. Cuma untuk malam hari ini kita belum banyak fokus ke situ. Paling tidak teman-teman ngerti dulu wacananya. Seperti saya bilang ya, ngaji ini kita awali dulu dengan nambah wawasannya dulu. Baik, jadi itu isu tentang bagaimana kita mengenali identitas personal kita, baik dari perspektif illusion teori, body teori, soul teori, maupun memory teori. Nah, ada lagi pandangannya William James. William James ini punya pandangan tentang identitas. Menurut dia, identitas dalam diri seseorang itu bisa ada 3 jenis yang bisa saling berbeda. Yang pertama, aku menurut diriku. Yang kedua, aku menurut orang lain. Dan yang ketiga, aku yang sebenarnya. Ini beda-beda. Pemahamanku terhadap diriku mungkin beda dengan pemahaman orang lain tentang diriku, bahkan bisa juga beda dengan kenyataan diriku yang sebenarnya. Misalnya, ada orang yang permisif, menganggap dirinya itu baik terus, padahal hakikatnya dirinya itu buruk, dirinya itu suka bohong. Tapi dia merasa, loh, kebohonganku itu kan beralasan, kebohonganku demi kebaikan, sehingga kebohongan itu dihitung sebagai baik. Sebenarnya kan dia bohong, sebenarnya dia ini pembohong, tapi dia memahami dirinya sebagai orang yang baik, mulia. Mungkin orang lain punya pandangan berbeda, mungkin dia tidak tahu faktanya, cuma ngerti setengahnya, ya dianggapnya, orang ini mungkin terpaksa bohong misalnya. Itu kan beda antara anggapanku tentang diriku, anggapan orang lain padaku, dan hakikat diriku yang sebenarnya. Maka kata William James, ketika 2 orang bertemu, itu sebenarnya ada 6 orang yang hadir. Yang pertama apa? Yaitu pandangan masing-masing tentang dirinya. Jadi kalau 2 orang bertemu, yang pertama ketemu itu pemahaman masing-masing orang, yang ketemu itu tentang dirinya sendiri-sendiri. Kemudian 2 lagi yang ketemu adalah pandangan masing-masing tentang yang lain. Pandanganku tentang dirimu dan pandanganmu tentang diriku. Ini kan 2. Dan yang ketiga, hakikat yang sebenarnya dari diri masing-masing. Itu kan 2 lagi, berarti 6. Jadi kalau kita ketemu 4 mata, itu sebenarnya yang ketemu tidak 4 mata, tapi 12 mata. Jadi yang 2 orang pertama ini aku menurut diriku masing-masing, 2 orang kedua aku menurut masing-masing kita menurut orang lain, dan yang ketiga aku yang sebenarnya. Ini masing-masing kan 2, jadi 6, matanya 2 jadi 12. Jadi pertemuan 4 mata itu sebenarnya pertemuan 12 mata. Jadi ini menurut William James. Jadi kalau teman-teman nanti berefleksi, memahami diri, coba didalami lagi. Di mana titik beda antara pandanganku tentang diriku sendiri dengan diriku sendiri yang sejati dengan pandangannya orang lain terhadap diriku. Ini bisa jadi beda-beda. Nah, menarik kalau teman-teman bisa mengajak teman yang lain, misalnya punya teman akrab, diajak berefleksi tentang diri masing-masing. Kira-kira menurutmu aku itu seperti apa sih? Kalau menurutku aku itu seperti ini, kalau menurutmu sama enggak seperti itu? Nah, nanti tinggal dilanjutkan sebenarnya aku itu seperti apa. Jadi bisa sesama sahabat mungkin saling membantu mengenali diri. Kalau dalam ilmu psikologi itu tentang pengenalan diri itu kita dikenal ada 4 wilayah. Ada wilayah yang terbuka, ada wilayah yang tersembunyi, ada wilayah buta, dan ada wilayah yang tidak diketahui.
Jadi ada wilayah open, ada wilayah blind, ada wilayah hidden, dan ada wilayah unknown. Wilayah open itu wilayah yang terbuka, itu sesuatu yang orang tahu, aku juga tahu. Misalnya saya itu cerewet, aku tahu aku itu cerewet. Orang lain juga tahu kalau kita itu cerewet misalnya. Nah ini I know, others juga know. Tapi ada wilayah yang hidden, tersembunyi. Wilayah tersembunyi itu yang aku tahu, tapi orang lain tidak tahu. Misalnya kita sendiri di kos. Aku tahu, aku itu kalau bangun tidur mesti kesiangan. Tapi karena aku di kos sendirian, tidak ada yang tahu. I know. Tapi others don't know. Ini namanya wilayah hidden. Ya nanti kalau kita ceritakan ke orang lain jadi tahu. Ada wilayah blind. Wilayah blind itu wilayah buta yang kita tidak melihat itu. Ini wilayah yang I don't know, aku tidak tahu, tapi others know, orang lain tahu. Ini untuk hal-hal yang tidak kita sadari, misalnya kita itu mudah tersinggung kalau pas lapar misalnya. Kita mungkin tidak perhatian dengan itu, pokoknya tidak sadar saja kalau lapar kita tersinggungan misalnya. Nah, ini orang lain mendeteksi, wah anak ini kalau lapar mengerikan ini. Kita tidak tahu. Orang lain tahu, I don't know, tapi others know. Itu namanya wilayah blind. Nanti ada wilayah unknown. Wilayah unknown itu orang lain tidak tahu, aku juga tidak tahu. Ini perlu pendalaman untuk menggali. Yang mungkin perlu waktu juga untuk mengenali. Ternyata aku ini, bisa itu, punya kualitas ini. Itu wilayah unknown. Ini kita perlu kontemplasi, perlu refleksi lebih dalam. Boleh nanti kalau ada teman, ada sahabat saling menilai, kalau yang sudah punya pasangan mungkin bisa suami istri atau teman sakos yang di kamar itu saling mengenali diri. Jadi coba ditulis ya yang kamu ngerti tentang aku. Nanti aku nulis yang aku ngerti tentang kamu. Nanti saya juga nulis aku tentang aku, kamu nulis juga tentang dirimu. Nanti kita cross check sehingga kita bisa mengidentifikasi mana yang open, mana yang hidden, mana yang blind. Nah setelah itu monggo masing-masing melakukan muhasabah, refleksi, kontemplasi sendiri-sendiri untuk menggali, siapa tahu ada wilayah yang unknown, yang tidak diketahui. Ini salah satu jalan kita untuk memahami diri, mengenali diri, membangun identitas. Baik, jadi itu isu yang lain dalam kita memahami diri, mengenali diri, membangun identitas diri. Kita lanjutkan. Nah, penting juga saat kita melakukan self-identity, ada isu lagi yang banyak ditekankan oleh para filosof, yaitu terimalah diri kita sendiri. Mari kita menjadi diri sendiri. Ini menjadi isu di banyak hal. Misalnya ada kalimat dari Lao Tzu itu. Misalnya, angsa itu tidak perlu mandi untuk membuat dirinya putih. Demikian juga engkau tidak perlu melakukan apapun, engkau hanya perlu menjadi dirimu. Nah ini kalimat dari Lao Tzu. Jadi berarti apa? Memahami diri itu bukan kok terus menipu diri, tapi yuk jadi diri kita sendiri saja dulu. Kita pahami potensi-potensi, kelebihan-kelebihan kita, dan itu yang kita hidupkan. Jangan takut atau jangan banyak terpengaruh oleh hal-hal di luar diri sampai kita melupakan hakikat diri kita yang sejati. Jadi the snow goose need not bath to make itself white, neither need you do anything but be yourself. Jadi angsa itu tidak perlu mandi untuk membuat dirinya jadi putih. Demikian pula engkau tidak perlu melakukan hal-hal yang lain,
tapi hanya jadilah dirimu sendiri. Dan ini dikuatkan oleh Dr. Seuss. Ini tokoh yang bolak-balik sering kita singgung ya di bulan yang lalu. Kata beliau begini, jadilah dirimu sendiri. Katakan apa yang engkau rasakan. Karena mereka yang keberatan tidak menganggapnya penting, mereka yang menganggapnya penting tidak keberatan. Maksudnya apa? Yuk kita jadi diri kita sendiri saja. Tidak usah terlalu peduli dengan komentarnya orang. Orang yang peduli dengan kita itu tidak akan banyak berpikir, dia pasti menerima apa saja yang kita lakukan, kita katakan. Sebaliknya, orang yang tidak peduli dengan kita, dia tidak akan mau berpikir dalam tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Jadi berarti apa? Tidak usah tergantung pada komentarnya orang. Tidak usah tergantung pada pikiran-pikirannya orang yang tidak selalu relevan. Mari kita jadi diri kita sendiri. Dan kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Kita diam kalau memang tidak ingin bicara. Pokoknya kita hidup sesuai keinginan kita, menjadi diri kita sendiri. Ini mirip seperti pepatah, jadilah diri sendiri sesuai yang kita inginkan, karena orang yang suka kepada kita tetap akan suka kepada kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan. Sebaliknya, orang yang tidak suka pada kita tetap akan mencari celah-celah untuk menyatakan bahwa kita salah, kita keliru, apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan. Baik, ya ini nasihat pertama tentang self-identity. Ini berarti yuk kita menjadi diri kita sendiri secara otentik. Kalau iya ya kita bilang iya, kalau tidak ya kita berani bilang tidak. Prinsip pertama. Prinsip kedua dari self-identity adalah, jadi ini membangun identitas diri. Identitas itu sesuatu yang seperti saya bilang di awal tadi, bukan harga mati, tapi dia adalah sesuatu yang dibentuk, diupayakan. Jadi ini saya kutipkan satu quotes dari Josh Bernard Shaw. Dia bilang, life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. Hidup itu bukan tentang menemukan dirimu, tetapi hidup itu tentang menciptakan dirimu. Kita ini kan sering menghabiskan terlalu banyak waktu untuk siapa hakikat diriku, apa hakikat diriku, terus menerus. Kata Josh Bernard Shaw, tidak begitu caranya. Caranya apa? Engkau ingin membentuk dirimu seperti apa? Itulah nanti yang akan jadi hakikat dirimu. Jangan dicari-cari, tapi apa? Ciptakan, buatlah. Kalau ingin jadi pahlawan, ya lakukan hal-hal kepahlawanan, ciptakan hal-hal kepahlawanan. Kalau ingin jadi manusia mulia, lakukan perbuatan-perbuatan mulia. Jadi life is about creating yourself, bukan finding yourself. Jadi kadang-kadang kita ini kan mungkin karena terlalu banyak teori yang dijejalkan, sehingga kita cari-cari diri kita, mencocokkan dengan teori-teori. Akhirnya kita capek menemukan diri kita. Saya itu tipe introvert atau extrovert ya. Saya itu tipe jenis orang yang begini apa yang begitu ya, melankolis apa ya. Itu kan sering banyak teori-teori itu, terus kita membaca diri kita. Tapi sebenarnya itu semua bukan harga mati. Jadi saya introvert Pak, tapi saya akan berjuang untuk mengatasi introvert saya biar tidak terlalu introvert. Saya juga ingin jadi orang yang pintar bersosialisasi. Pasti bisa, karena apa? Life is about creating yourself. Jangan menyerah dengan
karakter yang sedang kita miliki hari ini. Wong karakter itu bukan harga mati. Dia sesuatu yang bisa kita ciptakan, kita hidupkan, kita biasakan. Jadi rumus kedua tentang self-identity, kalau tadi rumus yang pertama kan jadilah otentik, tapi ini yang kedua dilanjutkan, yaitu mari kita ciptakan diri kita, kita bentuk diri kita sesuai yang kita inginkan. Bahkan nanti di situ saya tambahi quotes dari Mahatma Gandhi. Beliau menegaskan, a man is but the product of his thought. What he thinks he becomes. Manusia itu hanyalah produk dari pikiran-pikirannya. Apa yang dia pikirkan, seperti itulah dia terbentuk. Berarti apa? Yuk kita berpikir yang positif-positif, yang produktif-produktif. Kita berpikir yang baik-baik tentang diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Disitulah kita juga akan terbentuk jadi orang baik. Pikiran kita yang baik akan melahirkan kata-kata yang baik, melahirkan tindakan yang baik, dan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau hidup kita ada di siklus ini, pikiran baik, kata-kata baik, tindakan baik, kebiasaan baik, ya pasti karakter kita akan terbentuk jadi karakter baik. Identitas kita adalah identitas orang baik. Nah, jadi ini rumus kedua saat kita membangun self-identity, membangun identitas diri kita. Rumus yang ketiga untuk self-identity adalah identitas kita itu sifatnya adalah ongoing proses, senantiasa berproses, tidak mandek, tidak harga mati. Ini seperti kalimat yang saya ambil quotes dari William Shakespeare. We know what we are, but not what we may be. Kita tahu siapa kita sekarang, tapi kita tidak tahu what we may be, apa kita, siapa kita nantinya. Jadi berarti apa? Ya saya sekarang seperti ini, diterima saja, tapi kan besok bisa jadi berubah asal kita rancang sejak sekarang. Nah, itu identity. Iya sih, saya sekarang orangnya pemalu, pendiam, introvert, suka negative thinking misalnya sekarang. Tapi kan kalau memang aku berniat mengubah diriku, ya siapa tahu besok aku bisa berkembang jauh lebih baik. Dan tentunya kita juga kan ingin jadi jauh lebih baik. Jadi we know what we are. Kita mungkin bisa membaca siapa diri kita sekarang, tapi but not what we may be. Siapa tahu kita yang akan datang. Karena tidak ada identitas yang fix. Ya saya sekarang pemalu sih, tapi bukan berarti kepemaluan saya ini harga mati. Sampai besok-besok aku ya pemalu. Kalau kita mau bisa kok mengubah sifat pemalu kita, misalnya jadi agak pemberani misalnya. Itu what may be. Maka orang jangan putus asa dengan kondisinya, dengan situasinya, dengan identitasnya saat ini. Karena identitas, karakter, situasi itu sifatnya ongoing proses, terus menerus berubah, bahkan tidak ada titik akhirnya. Kitalah nanti yang bisa menentukan kita ingin jadi apa, kita ingin terbentuk seperti apa. Ini dikuatkan oleh quotes dari Lao Tzu. When I let go of what I am, I become what I might be. Kalau aku melepaskan diriku saat ini, aku menjadi diriku yang mungkin.
Diriku yang mungkin itu ya diriku mungkin yang lebih baik, mungkin yang lebih sukses, mungkin yang lebih luar biasa, mungkin yang lebih dahsyat dari sekarang. Syaratnya apa? Let go of what I am. Berani melepaskan, berani keluar dari zona nyaman saat ini, berani out of box. Nah, maka akan ketemu dengan what I might be. Jadi identitas itu bisa bersifat ongoing proses, bisa berubah terus-menerus. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang eksak terus-menerus begitu, Wong. Seperti sering saya jelaskan kan, hidupnya manusia itu serba dinamis, berubah. Maka we know what we are, but not what we may be. Kita tahu siapa diri kita sekarang, tapi seperti apa kita besok kita tidak tahu. Semuanya tergantung kemauan, keinginan, dan keseriusan kita dalam menjalani hidup, mengkonstitusi diri kita. Baik. Nah, ini waktunya tinggal sedikit. Ada quotes menarik dari Mahatma Gandhi lagi. Dia bilang begini, the best way to find yourself, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Cara terbaik untuk menemukan dirimu adalah dengan cara melenyapkan dirimu dalam melayani yang lain, dalam berbuat baik pada yang lain. Nah, ini quote terakhir dari Mahatma Gandhi. Ini mungkin kita pahami sebagai strategi alternatif ya. Mungkin kita kesulitan untuk membentuk diri kita. Ya sudahlah, ada jalan pintas, yaitu apa? Lakukan kebaikan untuk orang lain. Anggap saja dirimu hilang. Dirimu hilang itu kikis egoismu jauh-jauh, kikis egomu dalam-dalam, abdikan dirimu untuk yang lain. Ya paling tidak dengan melakukan itu akan terbentuk diri kita sebagai orang yang baik, orang yang tulus, orang yang bernilai penting di tengah masyarakat. Jadi kita kan sulit, Pak saya itu siapa ya Pak? Saya itu cirinya apa ya Pak? Kelebihan saya apa ya Pak? Kekurangan saya apa ya Pak? Kita kan sering begitu, terus capek membaca buku kiri kanan. Sudahlah, kalau tips dari Mahatma Gandhi, lakukan saja kebaikan-kebaikan semampumu. Mungkin awalnya agak memaksa diri, tapi lama-lama seperti itulah kalian akan terbentuk. Jadi apa? Jadi orang yang baik. Jadi orang yang melakukan banyak kebaikan untuk sesama. Otomatis di situ kita eksis, kita bernilai penting. Tadi kan kita merumuskan identitas macam-macam itu kan untuk menegaskan diri, menunjukkan kita ada, menampilkan betapa pentingnya diri kita, kan begitu. Nah, kata Gandhi, ya ada jalan terbaik untuk lebih cepat sampai ke sana, yaitu apa? Lose yourself in the service of others. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin, semampumu untuk orang lain. Otomatis nanti lama-lama terbentuklah identitas dirimu sebagai orang yang baik. Tampillah kalian eksis sebagai orang yang baik. Otomatis nilai dirimu jadi penting, wong. Orang lain mendapatkan kemanfaatan dari hidupmu. Jadi ini jalan praktis dari Mahatma Gandhi. Kalau mungkin di antara teman-teman yang kesulitan melakukan konstitusi diri, identifikasi diri yang mendalam, rumit seperti para filosof, ya sudahlah, teman-teman punya konsep kebaikan apa, ngerti yang baik-baik apa, paham yang bisa dilakukan apa, lakukan itu semaksimal mungkin. Disitulah nanti diri kita akan terbentuk.
The best way to find yourself is to lost in the service of others. Terakhir, ini tak tambahi satu lagi. Kalau tadi alternatif dari Mahatma Gandhi, ini ada lagi satu alternatif dari Maulana Rumi. Cuma ini mungkin lain waktu akan saya jelaskan jauh lebih panjang, karena sesi malam hari ini kita belum sempat masuk ke aspek identitas dari perspektif agama, khususnya dari perspektif tasawuf. Tapi kita bikin trailernya dulu ya. Ini dari Maulana Jalaluddin Rumi. Kata beliau begini, "How do I know who I am or where I am? How could a single wave look at itself in an ocean?" Bagaimana aku bisa tahu siapa aku atau di mana aku? Bagaimana sepotong gelombang bisa mengidentifikasi dirinya di tengah lautan? Nah, ini Maulana Rumi. Jadi ini pandangan yang mewakili kalangan tasawuf, yang membangun identitas diri dalam naungan hadirat ilahi. Jadi bagaimana kita menegaskan keberadaan kita justru sebagai citra diri Tuhan yang ada di muka bumi, yang itu justru yang tampil dari hadirnya kita itu bukan diri kita tapi citra Tuhannya, seperti setetes air yang ada di tengah samudera. Jadi setetes air tadi mewakili hadirnya samudera, tetapi ketika dia ada di tengah samudera, ya bagaimana setetes air tadi mampu mengidentifikasi diri, karena yang ada, yang tampak tentunya adalah samudranya, bukan setetes airnya. Baik, ini mungkin lain waktu kita perdalamnya. Ini perspektif tasawuf tentang identitas diri. Kemudian sebelumnya tadi perspektifnya Mahatma Gandhi tentang identitas diri. Bagaimana kita temukan identitas diri dalam pengabdian dan kebaikan. Selain banyak perspektif lain tadi ya, kita obrolkan dalam waktu kurang lebih 2 jam. Saya kira itu ya teman-teman. Jadi ya semoga teman-teman tidak menunggu mana Pak identitas diri saya, atau teman-teman menunggu saya sodori ini loh identitas yang kamu pakai dan lain sebagainya. Ya tentu saja kita tidak bisa seperti itu teman-teman. Hari ini saya menyampaikan beberapa perspektif saja, beberapa alat saja, termasuk tadi ada cara-cara, tips, termasuk bagaimana bersama teman menggali identitas diri dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya monggo dipraktekkan yang memang mungkin dan relevan. Sedikit-sedikit semoga bisa meningkatkan kualitas diri kita. Baik, saya kira itu teman-teman untuk sesi malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Mungkin juga masih belum terlalu jauh dengan pembahasan malam hari ini, yaitu tentang mimpi. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.